Baik, langsung saja kita mulai kajian kita. Malam hari ini kita akan mengulas, menggali gagasan-gagasan dari seorang filosof besar Yunani kuno dari kalangan sofis yang namanya Protagoras. Teman-teman yang rajin mengikuti ngaji filsafat mestinya pernah dulu mengikuti kajian tentang sofisme. Salah satu aliran filsafat yang terkenal sekali, yang gagasan-gagasannya sering berlawanan dengan ide-ide yang dibawa oleh Socrates dan kawan-kawan. Protagoras ini salah seorang tokoh besar dalam aliran sofisme. Beliau ini hidup antara tahun 490-an sebelum Masehi sampai 420 setelah Masehi. Beliau ini tinggalnya sebenarnya tidak di Athena. Beliau lahir di daerah Laut Aegea, yang ini letaknya antara Yunani dan Turki, Anatolia. Dan beliau kelahiran sana, tapi beliau ini memang sepanjang hayatnya dikenal suka berpindah-pindah, mengembara kemana-mana dalam rangka mengajar. Jadi beliau ini sebelum nanti di akhir hidup beliau menetap di Athena, beliau ini sukanya keliling-keliling kemana-mana ngajar. Seperti saya jelaskan dulu waktu sesi sofisme, orang-orang sofis ini ya kebanyakan para pengajar. Hanya saja memang cara mereka memperlakukan ilmunya, kalau pakai bahasa hari ini, itu bagi mereka ilmu itu semacam komoditas. Jalan untuk mencari penghasilan, jalan untuk mencari uang. Sehingga dengan ilmunya, mereka ini kemudian mendatangi orang-orang kaya, mendatangi para pejabat untuk menawarkan kebijaksanaan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga nanti kemudian mereka ini terus diangkat jadi guru privat anak-anaknya pejabat, ngajari orang-orang kaya apa dan lain sebagainya. Kalau Protagoras ini beliau dikenal punya sahabat dekat di Athena namanya Perikles. Perikles ini pejabat dan nanti dia ini minta Protagoras untuk ikut menyusun konstitusinya Athena. Nah, bisa disebut ada yang bilang Protagoras ini orang pertama yang minta bayaran tinggi untuk mendidik. Jadi yang narif. Jadi pokoknya saya mau ngajar kalau dibayar sekian. Nah, ini ada yang bilang ini yang seperti ini pertama kali ini Protagoras. Kemudian beliau juga dikenal sebagai tokoh bapak dari relativisme. Nanti kita lihat ya, mengapa kok beliau disebut bapak relativisme. Beliau juga dikenal sebagai bapak agnostisisme. Beliau nanti juga dikenal sebagai bapaknya debat. Nah, ini bisa dirasakan dari gelar bapaknya saja, dia punya 3 gelar bapak. Berarti dia pelopor pertama, tokoh pertama yang menginisiasi gaya berpikir relativistik, gaya berpikir debat, dan juga cara berpikir agnostik. Nantinya agnostisismenya Protagoras ini membawa kemalangan-kemalangan dalam hidupnya. Karena gagasan-gagasannya yang mengkritisi keimanan, keberagamaan, dewa-dewanya orang Yunani saat itu, akhirnya Protagoras ini dituduh sesat. Buku-bukunya dibakar. Kemudian beliau dijatuhi hukuman mati.
tapi beliau berusaha lari, menyelamatkan diri. Beliau lari naik kapal, tapi ternyata kemudian kapalnya tenggelam. Ada yang bilang ditenggelamkan. Ini ternyata cerita-cerita semacam ini itu dalam sejarah peradaban manusia banyak sekali kita temui. Jadi tuduhan-tuduhan sesat, ketidaksetujuan berpikir yang kemudian koalisi dengan kekuasaan politik, sehingga lahir korban-korban, sehingga membawa dampak-dampak negatif, destruktif dalam peradaban manusia. Itu sering kita temui cerita-cerita semacam ini. Ternyata dialami juga oleh Protagoras. Terlepas dari setuju atau tidak setujunya kita dengan gagasan-gagasannya Protagoras ini nanti. Saya membahas Protagoras untuk bulan ini karena saya lihat ada beberapa di antara kita yang mungkin maunya tidak seperti itu, tapi ternyata cara berpikirnya mirip seperti itu. Seperti Protagoras ini. Nanti kita lihat ya. Tapi ini untuk introspeksi kita sendiri-sendiri saja. Jangan-jangan aku sudah seperti Protagoras ini, cara berpikirnya khususnya. Karena kalau saya menyebut relativisme, agnostisisme, debat, itu kan modus hidup kita hari ini. Meskipun kalau hari ini banyak kita lakukan 3 hal itu lewat media sosial. Yuk, kita mulai menggali gagasan-gagasan Protagoras. Setiap gagasan, setiap wawasan baru, konsep, teori dari tokoh-tokoh besar itu pasti punya relevansinya sendiri-sendiri untuk hidup kita. Kalau ruang dan waktu dan momennya pas. Jadi mungkin gagasan Protagoras ini nanti kita butuhkan dalam situasi tertentu, dalam momen tertentu. Meskipun mungkin tidak kita jadikan sebagai cara berpikir kita secara umum. Tidak mungkin tokoh-tokoh besar yang kita bahas dalam kajian filsafat kita itu yang gagasannya sama sekali tidak berguna. Nama besar yang mereka peroleh pasti mengindikasikan ada sesuatu sumbangan yang berharga dan penting untuk manusia dan kemanusiaan yang mereka berikan. Nah, semoga nanti kita bisa memakainya secara pas, sesuai ruang dan waktu dan momennya. Termasuk juga teman-teman nanti yang mungkin ada yang motong-motong kajian ini, kemudian di-share, ya monggo saja, tapi tolong sebutkan ini dalam ngaji apa, kapan, di tema apa. Karena saya itu sering melihat ada potongan-potongan kajian yang tidak disebut ini dalam konteks kajian tokoh siapa tentang apa, sehingga banyak orang salah paham terhadap saya. Banyak orang nganggap saya itu pinter, ada yang mungkin nganggap saya itu setengah wali, apa jangan-jangan wis koyok wali tenanan. Ada yang mungkin nganggap saya ngerti segalanya. Wong yo yang saya sampaikan itu hanya meminjam, hanya membaca dan menyampaikan kembali gagasan orang-orang besar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, kata-kata mutiara yang indah yang teman-teman dapat di ngaji ini, itu tidak selalu dari saya. Justru sebagian besar dari tokoh-tokoh yang sedang kita gali ini. Jadi ya sebut juga nama mereka. Saya khawatirnya kreditnya hanya diberikan pada saya, wong saya itu cuma menyampaikan saja. Jadi itu pesan saya ya untuk teman-teman, biar orang tidak salah paham. Apalagi nanti kalau ada yang bagian-bagian yang tidak disetujui atau yang membuat orang tidak nyaman. Itu nanti juga kalau tidak disebut sumbernya siapa, nanti bisa mantul ke saya lagi, dianggap wah Pak Faiz ini sesat. Wah Pak Faiz ini ternyata cara berpikirnya sudah tidak lurus lagi dan lain sebagainya. Oke, jadi itu
Saya tidak sehebat itu, tidak sepenting itu. Wong saya hanya menyampaikan gagasan tokoh-tokoh besar yang sering kita lupakan. Dengan kita menggali tokoh-tokoh ini, menurut saya, di antara manfaatnya adalah kita sadar bahwa kita itu ternyata bukan apa-apa. Masih sangat banyak orang-orang yang lebih jago, lebih penting, lebih hebat dibandingkan kita. Kesadaran ini menurut saya penting untuk hari ini. Baik teman-teman, kita awali penggalian kita terhadap Protagoras dari fokus perhatiannya Protagoras. Protagoras ini kan kaum sofis. Kaum sofis itu fokusnya tidak pada mencari mana yang benar, tapi justru fokus perhatiannya kepada bagaimana kebenaran itu senantiasa punya keterkaitan, punya relasi dengan situasi dan tujuan ketika kebenaran itu disampaikan. Jadi orang-orang sofis itu prioritas utamanya bukan pada kebenaran atau menemukan kebenaran, tapi bagaimana caranya menggunakan kebenaran itu sesuai tujuan yang diinginkan. Ini fokusnya orang sofis. Jadi makanya tadi saya bilang ini hari ini kita banyak yang ada di titik ini, khususnya ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam situasi pertarungan wacana yang banyak kita temukan di media-media sosial. Orang itu ternyata fokusnya bukan pada kebenarannya atau menunjukkan inilah yang benar. Tapi sebagian besar kita justru lebih fokus pada bagaimana caraku menggunakan kebenaran ini untuk mendukung tujuanku, keinginanku, cita-citaku, kelompokku, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti kalau disambung-sambungkan bisa ketemu wacana post-truth yang hari ini menggila. Jadi makanya disebut post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Jadi fokusnya tidak lagi kebenaran, tapi sejauh mana aku bisa menggunakan kebenaran ini untuk kepentinganku. Yang kepentingan itu bukan lagi kebenarannya, tapi kepentingan itu ya sesuai targetku, tujuanku. Mengapa punya pandangan semacam ini? Ya karena setiap sofis meyakini bahwa kebenaran itu sesuatu yang tergantung kepada ruang dan waktunya, kepada ruang dan budayanya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut mutlak. Yang ada selalu kebenaran versi-versi siapa. Oh ini benar versi dia, sementara kalau ini benar versiku. Nah ini pandangannya kelompok sofis, termasuk Protagoras. Jadi bagi Protagoras, dia mempertanyakan apakah ada kebenaran yang absolut. Karena menurut dia kebenaran itu sifatnya perspektif, sesuai siapa yang melihat. Nah ini pandangannya Protagoras.